Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang sistem keuangan daerah dalam pelaksanaan sistem otonomi daerah di Indonesia. Latar belakang dari materi ini adalah pentingnya sistem keuangan daerah sebagai pilar utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya sistem desentralisasi, daerah diberikan kewenangan penuh oleh pemerintahan pusat untuk mengelola keuangannya sendiri. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai masalah, seperti ketergantungan terhadap dana dari pemerintah, serta kurangnya transparansi dan efektivitas pengelola keuangan daerah. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis sistem keuangan daerah, mulai dari sistemnya itu sendiri, konsepnya, sumber pendapatannya, dan cara pengelolaannya. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peran keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah. Lalu manfaat makalah ini diharapkannya para pembaca dapat menambah wawasan mereka tentang bagaimana sumber keuangan daerah dikelola secara efektif dan juga meningkatkan pemahaman mengenai praktik pemerintahan daerah. Action. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada suatu daerah untuk mengatur sistem pemerintahnya tersendiri. Untuk otonomi daerah menurut para ahli yaitu adalah kebebasan suatu daerah untuk mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku di daerah tersebut. Nah, seterusnya ada di Indonesia 1, otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya mencakup ruang lingkup kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik. Baik, saya akan menjelaskan pengertian sistem keuangan daerah. Keuangan daerah adalah seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kesejahteraan masyarakat. Perbedaan utama antara keuangan daerah dan daerah terletak pada sumber pendapatan dan pengelolaannya, di masa keuangan daerah dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu ada ruang lingkup keuangan daerah. Ruang lingkup keuangan daerah mencakup hak dan kewajiban daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana transfer dari pusat, dan pendapatan lain yang sah. Selain itu, terdapat belanja daerah yang digunakan untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan serta pembiayaan daerah seperti peminjaman dan pengelolaan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah sendiri merupakan pendapatan yang berasal dari potensi dari dalam daerah itu sendiri. PAD berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan daerah serta indikator kemandirian fiskal. Terdapat beberapa jenis pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, redistribusi daerah, serta pendapatan lain yang sah. Oke, selanjutnya, selain dana PAD, itu ada berbagai dana dari pemerintah pusat juga, seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Selain itu, ada juga pendapatan lain seperti hibah dan bantuan keuangan. Dan pengelolaan keuangan daerah haruslah berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi agar dapat berjalan dengan baik. Kesimpulannya, sistem keuangan daerah memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya secara mandiri dan efektif. Saran kami, pemerintah daerah perlu meningkatkan optimalisasi PAD, memperbaiki sistem pengelolaan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap publik. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.